making disciples, transforming lives. Kita buka sama-sama di Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat pertama sampai 18. Karena ini cukup panjang, kita baca bergantian ya Bapak Ibu. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Ada 3 perikop karena 3 aktivitas yang Tuhan mau kita lakukan sebagai sesuatu yang sudah seharusnya gitu ya. Bukan lagi pilihan, tapi bukan lagi hak tapi kewajiban ditulis firman Tuhan. Hal memberi sedekah, judul untuk perikop yang pertama. Ayat yang pertama, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, saya lanjut terus. Mereka sudah mendapat upahnya. Ayat yang ketiga, tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Silakan ayat yang keempat. Yang kedua sekarang, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tetapi jika kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Baik, 18 ayat kita sudah baca, ada 3 perikop di sana. Dimulai dari ayat yang pertama dikatakan, janganlah kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Dan dimulai dari kata ingatlah. Kenapa? Karena ini sesuatu yang Tuhan mau kita rutin lakukan, saudara. 3 hal ini, memberi, berdoa, dan berpuasa. Di tahun yang baru ini kita bisa jadikan itu sebuah resolusi, Tuhan di tahun ini aku mau punya disiplin rohani. Aku mau jadikan ini bukan sekedar aktivitas, bukan sekedar rutinitas, tapi gaya hidup. Karena di situ ada kata apabila. Apabila itu berarti sesuatu yang sudah pasti dilakukan, saudara ya. Tuhan mau kita lakukan 3 hal ini, yaitu memberi, berdoa, dan berpuasa. Dan kalau saudara baca ayat ini, Tuhan itu tidak memberikan kita sebuah perubahan aktivitas, Tuhan
memberikan kita sebuah standar yang baru, bukan tentang aktivitasnya karena Tuhan tidak menentang aktivitasnya, tapi Tuhan memberikan standar yang baru yaitu motivasi kita ketika kita melakukannya. Kata supaya itu adalah kata motivasi, kata tujuan, supaya apa yang mau dicapai, itu adalah motivasi. Tuhan menyiapkan reward atau upah bagi kita yang melakukannya dengan hati yang benar. Karena firman Tuhan katakan, kalau kita punya motivasi yang salah, ya firman Tuhan katakan kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Berarti kalimat itu dengan kata lain, kalau kamu melakukannya dengan hati yang benar, maka kamu akan beroleh upah. Berarti disiplin rohani yang kita lakukan dengan benar akan membawa keuntungan bagi kehidupan kita, akan membawa berkat untuk hidup kita. Tahukah Anda bahwa di dalam setiap aktivitas rohani yang kita lakukan itu Tuhan mau kita melakukannya dengan benar supaya kita itu mendapat upah yang memang Tuhan sediakan bagi kita, gitu ya. Orang Israel melakukan aktivitas ini, kewajiban agama ini sudah berabad-abad. Jadi ketika Tuhan berkata ini, Tuhan mengomentari atau memberikan standar yang baru dari sesuatu yang mereka sudah rutin lakukan. Tuhan tidak meminta mereka melakukan sesuatu yang baru yang mereka belum pernah lakukan. Enggak, Tuhan itu memberikan sebuah standar yang baru bahwa ketika kamu melakukan apa yang memang selama ini kamu sudah lakukan, lakukanlah dengan benar. Gitu ya. Bukan hal yang baru, tapi yang Yesus perbaiki adalah bagaimana sikap hati mereka ketika mereka melakukannya. Memberi, berdoa dan puasa adalah kewajiban agama. Sesuatu yang perlu kita dengan disiplin dan rutin lakukan. Lebih dari sekedar aktivitas yang sehari-hari tapi jadi gaya hidup dengan dilakukan dengan hati yang benar. Makanya bukanlah sebuah gimmick atau sekedar kalimat yang diulang-ulang di sebuah gereja, di sebuah ibadah. Kalau kita berkata bahwa persembahan adalah bagian dari ibadah. Yet this is true karena firman Tuhan juga katakan datang ke rumah Tuhan jangan dengan tangan hampa. Datang untuk memberi, saudara. Itu adalah bagian dari ibadah, bagian dari rutinitas penyembahan kita. Mengapa Tuhan tuh mengajarkan ini? Kenapa Tuhan menyinggung atau memberikan standar yang baru kepada orang Israel dan kepada kita tentang bagaimana kita melakukan kewajiban agama kita? Karena ada banyak orang itu melakukan aktivitas dengan salah. Matius 15 ayat yang ke-8 ditulis begini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, berarti itu kan aktivitas. Padahal hatinya jauh daripadaku. Berarti kita itu bisa melakukan hal yang benar dengan hati yang salah. Kita bisa melakukan sesuatu yang kelihatannya rohani dengan motivasi yang tidak rohani. Orang lain gak tahu, tapi Tuhan tahu. Bukankah upah itu dari Tuhan? Kalau kita sudah dapat dari manusia, ya Tuhan gak kasih lagi. Kan memang Tuhan katakan kamu sudah dapat dari manusia. Jadi kamu gak perlu lagi upah dari aku. Kok sayang ya? Apa yang Tuhan sediakan itu, wow Tuhan kita itu kalau ngasih itu gak kaleng-kaleng saudara. Di ibadah keberapa ya tadi saya khotbahkan, Tuhan itu kalau memberi, saudara perhatikan Tuhan kita. Tuhan itu kalau ngasih itu gak pernah yang tidak terbaik. Dia mengubah air menjadi anggur, anggurnya pun yang terbaik. Sampai pemimpin pesta, kenapa kamu menyimpan anggur yang terbaik baru sekarang? Orang lain gak tahu, tapi pelayan-pelayan tahu bahwa itu adalah mujizat dari Tuhan. Itu tadinya air. Tapi ketika diubah menjadi anggur, anggurnya itu bukan anggur kualitas biasa. Kalau Tuhan memberi makan, ya 5.000 orang, Tuhan itu memberi makan kalau sudah baca mereka itu sampai kenyang. Jadi makan sak puasmu, masih lebih 12 bakul. Kalau Tuhan traktir kita itu di meja pasti banyak bungkusannya itu. Bungkus itu, soalnya apa? Itulah karakter Tuhan kita. Kalau memberi upah, upahnya itu di luar ekspektasi kita saudara. Tapi sayangnya orang yang gak kenal Tuhan memilih upah itu dari manusia. Ya, sebab itu kita mau belajar di sini bagaimana kita itu beribadah dan melakukan kewajiban agama kita dengan benar. Tuhan gak berkata kalau misalnya kita lakukan sesuatu hati kita gak benar dan
gak usah lakukan, gak seperti itu. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-23 sampai 24 saya bacakan. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Jadi bukan aktivitasnya yang diubah, tapi hati kita yang dirubah gitu ya. Hati kita yang melakukannya dengan benar. Tuhan suruh bukan ya udah kalau memang ada yang salah dengan hatimu gak usah kasih persembahan. Tuhan gak bilang gitu. Tuhan bilang tetap lakukan sambil kamu bereskan. Jadi Tuhan itu menghargai aktivitasnya, tapi Tuhan juga menghargai hati kita ketika kita melakukannya, saudara. Nah, ketika kita melakukan hal yang baik, hal yang benar, memang firman Tuhan katakan jangan lakukan itu di depan banyak orang supaya dilihat. Kadang-kadang kita nggak bisa lakukan itu di balik pintu saja. Kalau Anda memberi bisa jadi orang lain tahu. Kalau Anda berdoa, apalagi Anda seorang pendoa dan pemimpin menara doa, Anda akan dilihat orang juga. Gimana dong? Apakah itu bertentangan? Apakah aku harus melakukan sesuatu itu sembunyi-sembunyi supaya orang lain nggak tahu? Bukan itu esensinya. Ya, saudara, hal yang hampir nggak mungkin adalah kita melakukan sesuatu yang baik tanpa orang lain tahu. Orang bisa impress dengan apa yang kita lakukan. Tapi Tuhan itu mengantisipasi hati kita supaya kita tidak salah. Ya, karena sangat mungkin untuk menggunakan aktivitas rohani untuk mencari pengakuan manusia. Sangat mungkin kita memberi kemudian kita mau semua orang tahu gitu ya. Kemudian kita cari kemuliaan untuk diri kita sendiri. Tapi Anda harus tahu bahwa tidak masalah orang lain tahu. Maksudnya begini loh, kalau kita itu melakukan sesuatu dengan hati yang benar, walaupun orang lain tahu, kita tetap dapat upahnya. Tapi kalau kita melakukan sesuatu dengan motivasi orang lain tahu, walaupun ternyata nggak ada orang yang tahu, kita kehilangan upah kita. Karena motivasi kita yang sudah salah dari awal. Jadi saudara, kita harus ingat bahwa mata Tuhan itu tertuju dalam hidup kita. Ya, Dia tidak hanya melihat perbuatan kita, tapi Tuhan juga melihat hati kita. Ya, kita nggak boleh kehilangan upah yang Tuhan janjikan gara-gara hati kita yang salah. Nah, kita bahas 3 kewajiban agama ini. Kita mulai dengan memberi. Entahkah itu memberi sedekah atau memberi persembahan. Tuhan itu juga memperhatikan loh bagaimana orang itu memberi persembahan di bait Allah. Saudara pernah baca ayatnya, pernah baca ceritanya ketika Yesus ada di bait Allah. Kalimatnya gini, Yesus memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan. Jadi ketika kita memberikan persembahan ada satu mata yang melihat, yaitu Tuhan. Dan Tuhan berkata orang-orang ini memberikan dari kelimpahannya, tapi janda ini memberikan dari kekurangannya. Jadi Tuhan itu tahu karena Tuhan memperhatikan. Nah, jika reward itu disediakan untuk kita ketika kita melakukan yang benar dengan hati yang benar, bagaimana kita ini menguji bahwa kita itu melakukannya dengan benar. Ya, coba Anda tanyakan di dalam hati Anda. Ketika Anda itu memberi ya atau melakukan kewajiban agama, Anda memberi sedekah atau Anda memberikan persembahan, Anda memberi sumbangan tanda kutip gitu ya. Anda itu mau dapat balasan dari mana? Anda mau dapat pujian dari manusia atau balasan dari Tuhan? Saudara harus bisa jawab itu dulu. Ya, kemudian tanyakan di dalam hati Anda, kalau itu berupa pemberian, kira-kira Anda kecewa enggak? Kalau orang yang Anda beri atau gereja yang Anda beri itu tidak berterima kasih kepada Anda. Kalau misalnya orang yang Anda beri itu tidak berterima kasih, Anda marah enggak? Nah, kalau Anda bisa jawab ini, Anda akan tahu motivasi Anda. Jadi ini coba tanyakan di dalam hati. Yang kedua, apakah Anda merasa kehilangan sesuatu jika tidak seorang pun memuji Anda atas hal baik yang Anda lakukan? Anda sudah berkorban nih, Anda sudah memberi, bahkan memberi dalam jumlah yang besar. Tapi enggak ada seorang pun yang memuji Anda. Anda merasa ada yang kurang enggak? Coba jawab itu.
Ya, kemudian kalau orang yang kepadanya Anda berbuat baik, kemudian berbuat tidak baik kepada Anda, apakah Anda merasa orang tersebut berhutang sesuatu enggak sama Anda? Air susu dibalas air tuba, padahal ya waktu kemarin dia itu bangkrut, aku loh yang tolong dia. Sekarang dia enggak tahu terima kasih. Saudara perhatikan kalimat itu, kira-kira kalau Anda pikir, jadi orang itu udah terima kasih kepada kita. Ketika kita memberi, kita harapkan orang itu berbuat baik sama kita. Saudara, sebuah standar yang baru ketika kita melakukan perkara yang baik, itu untuk Tuhan. Not even untuk diri kita sendiri. Berapa banyak orang itu mengingat jasa, ya kan, mengingat jasa dirinya, tapi dia itu kayak ngungkit-ngungkit gitu loh. Ya kamu tahu nggak, dulu itu ya aku pernah nolong orang ini gitu. Biar Tuhan ajalah yang ingat jasa kita sama orang lain. Kita nggak perlu ngungkit-ngungkit ya. Kalau mau ingat itu ingat utang kita ke orang lain. Saya tuh ngajarin sama anak-anak saya gitu ya. Di dalam hidup ini kalau bisa itu jangan hutang sama siapapun dalam bentuk apapun. Ya, kalau ada orang itu ya yang hutang itu lebih galak daripada yang ngutangin. Kan kita percakapan sehari-hari kadang waktu nyetir saya nganterin anak-anak sekolah. Atau ketika kita mesbah keluarga kita membicarakan hal-hal sehari-hari. Saya membicarakan kalau misalnya ada orang itu mau ngutang sama kamu gimana gitu ya. Gimana jawab tidak, gimana supaya kamu tuh gak merasa bersalah gitu ya. Gimana caranya kalau kamu mau membantu gitu kan. Kadang orang itu ketika namanya anak-anak udah tambah besar, mereka punya teman-teman ya. Kadang ada orang itu yang pinjam uang lah dan sebagainya. Gimana sih cara meresponi gitu kan. Jangan merasa bersalah, tapi kalau kamu bisa bantu ya bantu gitu. Tapi kalaupun kamu mau membantu, ya kamu harus punya ekspektasi yang realistis. Kadang-kadang dia anak saya kayak gini loh, Ma boleh nggak aku nagih orang yang hutang sama aku? Ya boleh gitu kan. Tapi saya kasih tahu anak saya, kalau kamu punya utang sama orang, ya, kalaupun kamu terpaksa nih gitu, dompetku ketinggalan, tapi jangan jadi kebiasaan ya, saya bilang. Sewaktu-waktu nih, jangan sampai kamu tuh ditagih dulu, baru kamu bayar. Kamu kalau sampai ditagih, berarti kamu tuh nggak tanggung jawab. Saya bilang sama anak saya, kalau kamu pinjam uang orang, kalau kamu sampai ditagih, berarti sudah ya ada yang salah sama kamu. Kalau kita ini hutang, kita yang harus ingat terus untuk segera mengembalikan. Demikian juga kamu kalau ngasih orang itu jangan diingat, saya bilang. Kalau kamu utang kamu harus ingat. Jangan yang ngutangin yang lebih ingat daripada yang berhutang, saya bilang. Tapi kalau kamu ngasih orang kamu harus lupa. Jangan kamu ngutang tapi ingat, ngasih orang ingat terus. Kalau gini mana? Kalau utang kamu lupa gitu ya. Kamu utang sama orang kamu lupa, tapi kamu ngasih orang kamu ingat terus. Kebalik. Kalau kamu utang kamu ingat sampai harus tidak perlu ditagih bayar. Tapi kalau kamu ngasih orang kamu lupain. Jangan ingat-ingat. Biar orang itu yang ingat. Itu sebuah prinsip dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Saudara juga bisa ajarkan supaya kita punya keluarga itu belajar bertanggung jawab dan tahu batas-batas ketika kita menolong orang lain itu tidak untuk diri kita sendiri. Esensi dalam memberi. Memberi kita lakukan sebagai ketaatan kepada Tuhan, mengakui Tuhan adalah pemberi berkat dan kita adalah saluran berkat. Esensi dalam memberi adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan dan juga kepada orang lain. Itu esensi dalam memberi. Tapi kalau berkat di dalam memberi apa? Saudara bisa catat, berkat dalam memberi itu firman Allah katakan yang memberi akan diberi. Ya, Lukas pasal 6 ayat 38, berilah maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amsal 11 ayat 25, siapa
banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Firman Tuhan katakan kalau kita memberi, kita akan diberi. Itu sudah alam rohani, itu rumusnya demikianlah. Saudara, Tuhan itu kalau mengembalikan apa yang kita beri, Tuhan itu mengembalikannya tuh overflow sampai tumpah keluar. Kenapa tumpah keluar? Supaya kita bisa terus memberi. Karena Tuhan mau itu dijadikan gaya hidup. Tuhan mau itu tidak sekedar dijadikan sewaktu-waktu, aktivitas sewaktu-waktu, tapi menjadi gaya hidup. Ya, yang kedua, upah di dalam memberi adalah kita punya level bahagia yang lebih tinggi. Kisah para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus sebab ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Menerima sih bahagia, ayo siapa yang gak bahagia, dapat bonus ya kan. Dapat jackpot, kita terima pemberian ya pasti bahagia. Tapi bukan berarti sampai di sana ada level bahagia. Kata kuncinya adalah lebih. Berarti menerima juga bahagia, tapi lebih berbahagia yang memberi daripada yang menerima. Jadi ketika kita memberi, Tuhan mau kita itu mengalami sukacitanya. Sebuah level bahagia yang lebih tinggi. Jadi temukan sukacita di dalam memberi daripada apa yang kita bisa dapatkan. Saudara, Tuhan ingin kita menjadi berkat. Tuhan memberkati kita sampai overflow. Tuhan ingin kita menjadi berkat. Tuh, bukan saja untuk meningkatkan standar hidup kita ketika Tuhan itu memberkati kita. Tetapi juga untuk meningkatkan standar pemberian kita. Ketika Tuhan memberkati kita, mungkin kita mau ganti mobil, ya punya rumah yang lebih besar, kita punya baju yang lebih baik mungkin menurut kita. Gak salah dengan itu. Tapi kita harus tahu bahwa ketika Tuhan memberkati kita lebih, bukan hanya untuk meningkatkan standar hidup kita, tapi meningkatkan pemberian kita, standar pemberian kita. Saudara, saya secara pribadi melatih itu di dalam diri saya. Ya, setiap tahun ada Breakfast with God. Saya komitmen secara pribadi, Tuhan setiap tahun saya mau meningkatkan jumlah yang saya berikan. Itu komitmen saya. Nggak ada orang yang tahu, nggak ada orang yang suruh. Tapi saya mau jadikan itu sebuah disiplin rohani, saudara. Bukan sebagai supaya yang lain jadi teladan. Enggak, saya pribadi, saya menempatkan diri saya untuk punya disiplin rohani di dalam memberi. Nggak ada yang tahu kecuali keluarga kami gitu ya, karena saya pasti diskusi dengan suami dan sebagainya. Berapa yang kita mau beri, tapi kita juga komitmen pokoknya setiap tahun kita mau tingkatkan pemberian kami gitu ya. Nah, dan rasanya itu bahagia walaupun ada rasa sakit. Saya belajar dari dulu bahwa memberi itu kalau nggak sampai sakit kayak nggak ada pengorbanannya gitu loh ya. Tapi ketika saya memberi sampai kayak rasa sakit, saya tahu Tuhan, disitulah letak pengorbanannya. Dan saya percaya firman Allah katakan orang yang menabur akan menuai. Orang yang menabur sedikit menuai sedikit, orang yang menabur banyak menuai banyak. Apa yang kita mau tuai, ya itu yang kita harus tabur. Berkat di dalam memberi, selain kita diberi, ya kan, kembali kepada kita, selain kita bahagia, memberi menjaga kita dari cinta uang dan keserakahan. Memberi menjaga hati kita. Oleh sebab itu memberi harus jadi bagian rutin di dalam hidup Kristen. Memberi itu bisa dari level manapun. Buktinya firman Allah memberikan sebuah cerita, orang yang memberikan 2 peser itu bisa diberikan. Jadi Tuhan itu yang pertama-tama gak lihat jumlahnya dulu. Sesuatu yang keluar dari hati itu baru termanifestasi lewat jumlah. Dan kita bisa memberikan di level ekonomi manapun dan Tuhan tuh menghargai karena itu adalah ekspresi dari hati. Ya, 3 tingkatan dalam memberi. Yang pertama, memberi karena memang harus. Ya, kewajiban.
Tapi Tuhan gak mau kita tinggal di situ terus. Memberi karena yang kedua, karena kita ingin memberi. Tapi itu terjadi sewaktu-waktu. Level yang ketiga adalah memberi karena merupakan gaya hidup. Ya karena memang suka memberi. Karena aku adalah seorang giver. Karena aku seorang penabur. Karena aku seorang pemberi. Semakin serupa dengan Tuhan karena Tuhan kita adalah seorang pemberi. Dia bukanlah seorang pengambil. Kalaupun dia mengambil sesuatu dari hidup kita, Tuhan akan gantikan dengan yang lebih baik. Itu karakter Tuhan. Tuhan itu tidak pernah memberi yang biasa-biasa. Tuhan itu tidak pernah mengambil dan tidak mengembalikan, itu enggak pernah. Saudara bisa uji itu di dalam kehidupanmu. Makanya kalau orang tuh masih berdebat tentang pemberian, enggak kenal sama Tuhannya. Tanpa ada berapa persen dan sebagainya. Sudahlah tinggal di dalam firman Tuhan, Anda akan kenal siapa Tuhan kita. Tuhan yang Anda sembah. Enggak perlu berdebat tentang perpuluhan lah, persembahan. Orang yang berdebat itu hanya takut nanti dikelola seperti apa gitu ya. Apakah dimakan sama pendetanya. Enggak gampang saudara jadi pendeta hari ini. Hidup benar tetap disalah mengerti. Ya satu kali anak saya di ulang tahun yang tahun lalu, dia itu pengen punya handphone tertentu lah gitu ya. Saya bilang, mama enggak akan belikan. It's not our level to have that kind of phone. Gitu. Tapi dia tuh kepengen, boleh enggak aku nabung sendiri, cari uang sendiri, aku kerja. Aku pengen ini, aku kerja. Kita bergumul tadinya, tapi oke lah kamu usaha. Maksudnya kamu cari uang sendiri dengan cara yang benar. Kalau kamu bisa kumpulkan uang, ya mama menghargai itu hasil jerih payahmu. Kamu boleh beli apa yang kamu mau. Singkat cerita dia kerja beberapa bulan dan mengumpulkan sejumlah dana. Akhirnya dia beli sendiri handphonenya yang dia mau. Saudara percaya nggak dia ke sekolah? Ada teman yang bilang gini, oh jadi uang persembahan itu jadi ini ya. Saudara, saya tuh dalam hati segitu buruknya ya. Di luar itu mikirin tentang pendeta itu makan uang jemaat gitu loh. Buat gaya hidup anaknya. Ya saya nggak mungkin bikin press conference gitu untuk menjelaskan ya kan. Ya tapi memang di luar sana itu tidak memungkiri ada oknum-oknum yang akhirnya membuat gambaran tentang pemberian di gereja itu menjadi salah kaprah. Tujuannya apa sih? Tujuannya iblis itu mencuri upah ini loh. Kalau kita memberi itu urusan kita dengan Tuhan, sudahlah saudara pasti akan dapat upahnya. Karena apa? Karena Anda hidup atas dasar firman Tuhan. Tapi kalau Anda tahu bahwa di tempat Anda memberi itu memang dikelola dengan benar, bukankah kita juga lebih lega ketika kita memberi? Tapi kita hidup di dalam firman Tuhan, ketika kita memberi tanpa motivasi yang salah, Tuhan itu pasti berikan reward ketika hati kita benar, saudara. Yang berikutnya, selain memberi, yang kedua itu berdoa, katakan berdoa. Doa kita menentukan kehidupan kita. Ya, doa kita harus jadi gaya hidup, bukan hanya ketika kita itu ingat, tapi jadikan itu gaya hidup. Masa doa makan aja Anda lupa gitu ya. Apalagi hal yang lainnya. Jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Jangan malu jadi orang Kristen berdoa di depan umum untuk makan. Jangan malu. Anda berdoa itu sama Tuhan, Tuhan yang memberikan Anda rewardnya. Loh tapi nanti aku berdoa ketahuan orang. Saudara, Anda selama berdoa, selama Anda enggak bermotivasi untuk dilihat orang, ya cuek aja orang lain tahu apa enggak tahu gitu. Tapi ini urusan Anda dengan Tuhan. Tapi jadikan doa itu gaya hidup. Dan esensi dari doa bukanlah pada jawaban doa. Perhatikan, karena kalau jawaban doa adalah esensi dari doa, maka Anda akan berhenti berdoa ketika Anda belum dapat jawaban doa. Karena esensi doa bukanlah kepada jawabannya, tapi kepada siapa kita berdoa. Makanya tadi yang saudara baca, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya bagaimana kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, yang pertama-tama hubungan dulu. Karena yang dipanggil pertama Bapak itu ngomong tentang hubungan. Itu langsung menempatkan kita dengan Tuhan, kita sebagai anak dan Allah sebagai Bapa yang peduli sama kita.
Jadi doa itu esensi pertama adalah hubungan dengan Tuhan, bukan jawaban doa dulu. Ya, reward dari doa adalah hubungan dengan Tuhan, itu kita mengenal Dia secara pribadi. Kita menjadikan Allah itu Bapa kita. Mengenal kehendak Tuhan, mendapat tuntunan Tuhan. Ketika kita berdoa itu berarti kita menyadari keterbatasan kita dan kebutuhan kita akan Tuhan. Itu doa. Orang yang gak butuh Tuhan gak akan berdoa. Tapi orang yang butuh Tuhan, dia akan berdoa. Karena dia tahu aku butuh Tuhan. Di dalam kehidupanku sehari-hari aku butuh Tuhan. Makanya dia berdoa. Saudara, jadikan doa itu jawaban, gaya hidup. Bukan sekedar untuk mencari jawaban. Kita buka Daniel pasal yang ke-6. Ini adalah sebuah contoh seseorang yang menjadikan doa itu adalah gaya hidupnya. Daniel pasal yang ke-6 ayat yang ke-10. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya. Garis bawahi kalimat berikutnya, seperti yang biasa dilakukannya. Saudara, dia tahu bahwa surat yang keluar adalah gak boleh menyembah yang lain kecuali raja. Tapi ketika dia tahu surat itu keluar, Daniel tidak berubah. Kalau saudara baca kitab Daniel itu adalah orang kepercayaan dari 3 raja. Pemimpinnya bisa berubah, Daniel itu tetap jadi orang kepercayaan. Kenapa dia bisa terus dipakai oleh Tuhan? Ya, padahal dia tuh orang Israel, orang buangan harusnya. Tapi dia menjadi salah satu orang kepercayaan raja-raja kafir pada zaman itu. Karena orang Israel waktu itu sedang dalam pembuangan ke Babel. Dia punya gaya hidup berdoa. Kalau saudara baca di Daniel pasal yang pertama, dia juga berpuasa. Secara rutin dia puasa dan secara rutin juga itu sebagai gaya hidup. Saudara kalau misalnya jadikan itu gaya hidup, Anda makan setiap hari pakai sendok gitu ya. Tiba-tiba dilarang pakai sendok. Saudara gimana? Itu sudah jadi gaya hidup setiap hari. Bagi Daniel, setiap hari dia berdoa, ditulis di sini sudah biasa dilakukannya gitu ya. Ayat yang ke-10 tadi, seperti yang biasa dilakukannya. Jadi dia lakukan itu no matter, gak peduli apa yang terjadi, dia tetap akan berdoa sehari 3 kali, memuji Tuhan di tengah segala kesibukannya jadi menteri, saudara. Dia itu menteri, salah satu menteri kepercayaan raja-raja yang walaupun silih berganti. Dan dia punya kehidupan doa yang luar biasa. Sekali lagi bahwa esensi doa bukan di jawabannya. Walaupun Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Yes, kalau saudara baca di Mazmur, Tuhan itu mendengar dan menjawab doa. Tuhan mendefinisikan dirinya atau membuat label dirinya itu sebagai Tuhan yang mendengar dan menjawab doa. Tapi jangan kotak Tuhan dengan harapan terhadap jawaban itu sendiri. Tuhan punya 1001 cara untuk menjawab doa Anda. Kadang kita bisa kecewa sama Tuhan dan berhenti berdoa ketika Tuhan tidak menolong kita sesuai cara yang kita mau. Kita bisa berhenti berdoa gitu ya, orang bisa berhenti berdoa ketika Tuhan tidak menolong di waktu yang dia mau. Kita gak bisa ngatur Tuhan lewat doa kita. Tapi kita yang menyesuaikan kehendak Tuhan dan kita mengenali isi hati Tuhan itu lewat doa kita. Kita yang harus berubah, bukan Tuhan yang berubah sesuai dengan yang kita mau. Jadikan doa sebagai gaya hidup kita. Supaya hubungan Anda dengan Tuhan juga semakin dalam. Anda semakin kenal Tuhan secara pribadi. Ya, mungkin ketika doa Tuhan gak bicara apapun. Tapi ketika Anda keluar dari ruang doa Anda menghidupi kehidupan sehari-hari, Anda tiba-tiba punya hikmat. Oh, jadi maksudnya Tuhan ini. Tuhan bisa berbicara kapanpun, bahkan ketika Anda sedang jalan, ketika Anda sedang berbicara kepada orang lain, ketika Anda mengalami sesuatu, Tuhan bisa berbicara dalam bentuk apapun.
Dan ketika Anda rutin berdoa, itu membuka hati Anda terhadap tuntunan Tuhan. Ya, yang ketiga, disiplin rohani yang kita perlu kembangkan adalah berpuasa. Karena firman Tuhan katakan apabila engkau memberi, apabila engkau berdoa, dan apabila engkau berpuasa. Memberi dan berdoa mungkin sesuatu yang sudah biasa. Tapi puji Tuhan, kita juga setiap tahun berpuasa. Ya, Tuhan menempatkan puasa di tingkat yang sama dengan berdoa dan memberi. Saudara bisa dengan rutin mengambil waktu untuk puasa. Kita berpuasa dengan alasan ya kita mau mendengar arahan Tuhan dengan lebih jelas. Apa sih reward dari puasa? Matius 17 ayat 19 sampai 21. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu sesungguhnya kiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung ini pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tidak akan ada yang mustahil bagimu. Ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Artinya apa? Dengan berpuasa, iman kita itu bertumbuh. Ditulis di sini, kenapa aku gak dapat mengusir? Karena kamu kurang percaya. Bagaimana kita mengatasi keraguan-raguan kita? Salah satunya adalah dengan kita itu puasa. Ketika kita sulit mempercayai Tuhan, Anda perlu ambil waktu untuk puasa. Ketika Anda menghadapi jalan buntu dan Anda merasa tidak melihat Tuhan, Anda merasa Tuhan, apakah Tuhan benar-benar ada dan Anda nggak yakin, gitu ya, Anda nggak punya iman, itu waktunya Anda berpuasa. Di dalam firman Tuhan ada banyak cerita orang-orang yang mengambil tindakan berpuasa ketika mereka menghadapi perkara-perkara yang besar. Ya, Esra itu berpuasa ketika menghadapi tentara yang besar, dia berpuasa. Saya bacakan aja ayatnya, Esra pasal 8 ayat 21 sampai 23. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami. Karena di dalam perjalanan itu ada banyak penyamun. Supaya mereka minta keamanan, mereka puasa. Jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan dia. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah dan Allah mengabulkan permohonan kami. Dia meminta keamanan sama Tuhan karena dia tahu di dalam perjalanan itu bisa banyak perampok, bisa banyak penyamun. Dan dia itu malu minta pengawalan dari raja karena dia sudah bilang bahwa Tuhanku bisa melindungi aku. Tapi dia juga tidak menyangkali fakta bahwa sesuatu yang buruk bisa terjadi. Oleh sebab itu dia mengajak yang lain itu puasa untuk minta keamanan dari Tuhan. Samuel berpuasa ketika orang Filistin sedang bersiap untuk menyerang Israel. Samuel mengumumkan puasa untuk kebangkitan nasional. Ketika Israel dikepung, sekali lagi ada seorang pemimpin yang memaklumkan puasa. Ayo kita puasa supaya kita bisa menang. Siapa lagi? Elia puasa ketika Elia depresi. Dia itu lari dari Isabel. Ya kan, dia berkata, sudah Tuhan ambil aja nyawaku, aku pengen mati rasanya. Dia merasa gagal jadi nabi karena dengan semua mujizat yang dia buat tidak membuat orang Israel kembali kepada Tuhan. Dia depresi, dia lari. Ya sampai satu titik dia itu puasa. Alkitab mengatakan Elia berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Dia kembali ke Gunung Horeb, ke Gunung Allah. Di titik-titik tertentu ketika Anda membutuhkan sesuatu yang di luar kemampuan Anda bisa mengambil waktu untuk puasa. Ya, Paulus juga berpuasa ketika Saulus, ya nama
dulunya Paulus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia nggak tahu ke depan ini seperti apa. Kisah Para Rasul menulis 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Paulus berpuasa untuk arahan ilahi yang kemudian Ananias dikirim kepada Paulus dan lewat Ananias inilah Tuhan memberikan arahan kepada Paulus dan mendoakan supaya matanya terbuka. Daniel berpuasa ketika dia dari Israel ke Babel, dia berpuasa tidak makan makanan raja, kalau saudara tahu di Daniel pasal yang pertama. Untuk menghindari dosa, dia nggak mau kompromi. Ketika dia disuruh menerjemahkan sesuatu, sebuah mimpi, Daniel itu berdoa dan berpuasa dan Tuhan singkapkan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Daniel juga berdoa untuk jawaban Tuhan dan juga untuk kesehatan. Pertanyaannya, apa kebutuhanmu? Apa kebutuhan Anda? Saudara, Anda bisa mengambil waktu-waktu untuk berpuasa ketika Anda membutuhkan jawaban doa yang Anda tahu itu di luar kemampuanmu dan Anda butuh Tuhan. Tahun ini bukan hanya di Januari ini, Anda bisa lakukan itu secara berkala dan di waktu-waktu tertentu di mana Anda merasa terjepit. Karena ada sebuah level tertentu yang Tuhan itu berikan ketika Anda berpuasa. Firman Tuhan tadi kan bilang jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Kenapa demikian? Karena imannya murid-murid itu belum sampai di titik bisa memindahkan gunung. Kenapa? Karena ada keraguan dan keraguan itu perlu didealing dan dealing bisa dilakukan dengan berpuasa. Kita meletakkan hal-hal yang kita sukai dan kita cari Tuhan, kita bawa hati kita di hadapan Tuhan, disitulah kita akan terima sebuah iman yang baru, arahan yang baru, bahkan ide-ide yang baru dan juga jawaban dari doa kita. Amin saudara. Oleh sebab itu di tahun yang baru ini mari kita lakukan kewajiban agama kita, disiplin rohani kita dengan hati yang benar. Tidak untuk cari pengakuan, ya, tidak untuk cari kemuliaan, tapi benar-benar melakukannya karena kita tahu Tuhan menghargai hati yang benar dan Tuhan menyediakan upah baginya. Orang yang rohani adalah orang yang tidak merasa lebih rohani dari orang lain. Karena apa? Karena jebakannya kalau kita itu melakukan aktivitas rohani, apalagi menjadi gaya hidup, bisa jadi punya potensi untuk merasa lebih dari orang lain. Lebih rohani, tapi saya beritahu Anda bahwa orang yang rohani itu malah orang yang tidak merasa lebih rohani. Tapi orang yang tidak rohani itu adalah orang yang menganggap aktivitas kerohaniannya itu bisa membuat dia punya alasan untuk merasa lebih rohani dari orang lain. Orang yang merasa lebih rohani dari orang itu malah orang yang gak rohani. Tapi orang yang rohani dia itu stay humble, dia gak mendefinisikan kerohaniannya itu dari aktivitasnya. Tapi hubungannya dengan Tuhan itulah yang mendefinisikan dia tanpa dia harus merasa lebih dari orang lain. Saya berdoa supaya Tuhan berikan kita hati yang baru, sikap yang benar karena saya percaya ketika Anda beribadah, Anda melakukan aktivitas rohani Anda dengan hati yang benar, maka ada upah yang menanti dan yang Anda bisa nikmati. Amin.